Surga itu ada 8 pintu surga. 8 itu ternyata di hadis lain pintunya semua amal soleh. Ada pintu sholat, pintu puasa namanya Ar-Rayyan, ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji. Jadi kita itu sekarang fastabiqul khairat. Kenapa ada moto fastabiqul khairat? Itu kan diambil dari Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang pengen memburu surga, buru di amalannya. Mungkin nggak semuanya bisa dikerjakan. Kalau tidak semuanya, ambil salah satu yang paling disukai, konsisten di situ. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang puasa, ada yang senang tahajud, ada yang senang sedekah. Fastabiqul khairat, silahkan berburu, berlomba untuk mengerjakan apa yang disenangi itu. Itulah pintu surganya. Nah, cara melapangkan hati itu, cara pertamanya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha wal-laili idza saja. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Nah, prakteknya begini. Ada persoalan besar, apapun itu mengguncang jiwa kita, katakan, Allah tak akan meninggalkan saya. Pasti Allah tolong saya. Orang-orang yang demikian tuh, yang punya hasrat demikian, semangat demikian, tuh Allah akan angkat derajat dia ya ke tempat yang tertinggi, sehingga dengan itu solusi mudah diberikan. Wa rafa'na laka dzikrak bil insyirah. Seperti dulu pernah aku angkat engkau dalam kebaikan, sekarang pun aku akan angkat engkau kembali lebih daripada kedudukan yang semula. Baru dari situ muncul inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Prakteknya, katakan pada diri kita, ini mudah, pasti ada solusinya. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi, itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim, pindah pahala. Ya. Misal Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Misal bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya, baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya. Tuh Adi Hidayat tuh, ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah, itu pindah. Seketika pindah. Nah, kalau dia tidak bertobat, diteruskan Adi Hidayat tuh begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat. Lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram, karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Tahukah kalian, kagetnya pemerintah Arab Saudi saat membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Inilah yang menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Terang saja, kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Mala. Inilah batu besar yang diganjal oleh malaikat Jibril ketika hendak ditimpakan ke Rasulullah. Saat itu Rasulullah berada di bawah batu ini, dan di bawahnya terdapat masjid yang bernama Masjid Al-Quq atau Masjid Al-Mauqif di Taif, sebuah tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah untuk berdakwah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 31, di mana ketika Nabi Muhammad berdakwah di Taif, penduduk menolaknya dan bahkan melempari beliau dengan batu hingga berdarah serta dilempari dengan kotoran.
Ini menunjukkan perjuangan besar Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam, meskipun harus mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi seperti itu.